Berganti cita-cita hingga berhasil mewujudkan asa masa kecilnya sebagai penulis, Margaretha Astaman kini justru banting setir menjadi pengusaha melalui Java Fresh, sebuah perusahaan eksportir yang telah membawa buah-buahan lokal Nusantara ke 19 negara di dunia. Mau tahu cerita menarik kegalauan yang membuat wanita yang akrab disapa Margi ini sukses sampai sekarang? Simak video berikut ini. Saya Margaretha Astaman, biasa dipanggil Margi. Saya adalah CEO dan founder dari PT Nusantara Segar Global yang dikenal dengan brand Java Fresh. Bener banget. Jadi pada saat pertama itu saya tuh selalu pengen jadi penulis dari kecil gitu ya. Dari saya belum bisa baca bahkan gitu, karena dulu tuh waktu masih kecil ayah saya tuh suka bacain saya buku. Lalu saya berpikir alangkah luar biasanya seseorang yang bisa membuat sebuah negara nun jauh di sana ada saljunya dan segala macam itu terasa nyata buat anak-anak daerah tropis kayak saya kayak gitu. Jadi saya pingin waktu itu cita-citanya adalah jadi tukang cerita. Gimana caranya saya bisa ngebawa cerita-cerita itu, hal-hal yang belum pernah dilihat sama orang lain sebelumnya, itu bisa nyata buat orang-orang lain dan bisa bawa pesan buat mereka. Dulu gitu sih jadinya. Aku suka banget ngumpulin cerita-cerita dari mana-mana kayak gitu. Terus kalau endingnya aku nggak suka, aku ganti, aku revisi kayak gitu. Tapi kemudian beranjak gede, kemudian akhirnya masuk fakultas jurnalistik, nulis blog juga seperti itu. Nah, salah satu tulisan-tulisanku yang kemudian pertama kali dibukukan itu awalnya dari blog gitu. Jadi benar-benar cerita tentang keseharian ke sekitar aku sebagai seorang perempuan, seorang keturunan Tionghoa, sebagai mahasiswa waktu itu di Singapura yang kemudian latar belakangnya dari Jakarta dan sebagainya. Semua pengalaman-pengalaman itu sih yang kemudian akhirnya justru malah pengalaman sebagai orang biasa yang ternyata akhirnya justru malah lebih banyak bisa nempel sama orang-orang biasa lainnya gitu. Bener banget. Jadi waktu masih kecil pengen banget jadi penulis dong kayak gitu. Ingin menjadi seorang penulis, ingin menjadi seorang tukang cerita. Lalu kemudian orang-orang bilang, aduh itu kayaknya bukan sebuah profesi yang punya masa depan deh gitu. Gajinya nanti kecil, mau makan apa? Waduh, gue suka makan gitu kan kayak gitu. Terus akhirnya jadinya mikir waktu itu adalah ya udah jadi apa nih? Apa yang profesi yang bisa memberikan uang yang banyak gitu? Oh jadi pengusaha. Oke, mau jadi pengusaha. Waduh nggak bisa. Kebetulan orang tua bukan punya perusahaan yang bisa diturunkan atau sebagainya kayak gitu. Waduh susah juga ya gitu. Modalnya gede. Iya modalnya gede banget dan sebagainya. Oke ya udah. Kalau gitu ganti deh cita-citanya yang masuk akal itu apa? Yang masuk akal itu masuk IPA, waktu itu jurusan IPA dan jadi insinyur. Ya udah itu aja gitu kan ya. Akhirnya kemudian bener-bener ngikutin jalan itu gitu. Masuk IPA, sempet ikut olimpiade biologi yang kayak gitu. Pokoknya IPA banget lah kayak gitu. Sampai ada satu momen di mana kita dapat satu pelatihan jurnalistik di sekolah waktu itu. Waktu itu aku SMA, sekolahku di Jalan Pos, sebelahnya kantor pos besar. Salah satu bagian dari pelatihan itu aku mesti fotokopi survei. Waktu itu modelnya masih fotokopi, masih print di kantor pos tersebut. Terus aku kebetulan lihat di sekolahku ada beberapa teman-teman yang nggak ikut pelatihan, jadi dia masih ada di dalam ruangan kayak gitu. Dan waktu itu aku ngelihat itu dan aku ngerasa gini, aku nggak mau pekerjaan yang seperti itu. Aku mau pekerjaan yang seperti ini. Aku mau hidup jalan-jalan kemana-mana, dengar cerita-cerita orang dan sebagainya. Dan waktu itu sebagai anak SMA yang lebay gitu ya, bilangnya adalah kalau aku jadi orang yang mempunyai profesi seperti ini, aku akan jadi orang paling bahagia di dunia. Weh, lebay ya kayak gitu. Lalu kemudian benar pulang bilang sama mama papa gitu, mau jadi penulis, mau jadi jurnalis seperti itu. Oh oke, gitu. Lalu ada syarat-syaratnya, ya udah kalau misalnya seperti itu coba carian di luar negeri seperti itu. Lalu kemudian kalau bisa biayanya juga sama seperti dalam negeri gitu. Ada beberapa syarat-syarat, mungkin itu adalah cara supaya tidak mengambil jurusan itu tapi kemudian tetap ambil jurusannya. Hingga kemudian waktu itu aku diterima di Nanyang Technological University, jurusan jurnalistik komunikasi, jurusan jurnalistik. Bener-bener banget, karena seperti tadi aku sempet cerita gitu ya, ketika aku pertama kali coba
latihannya atau ujiannya seperti itu, aku termasuk salah satu yang tulisannya nggak bagus. Karena ada banyak orang yang udah latihan nulis dari kecil, aku nggak pernah latihan nulis gitu. Pernahnya cuma ikut satu pelatihan doang gitu kan ya, kayak gitu. Nah, ketika kemudian aku maju seperti itu di wawancara, si Dean of Admissions-nya itu bilang bahwa kenapa kamu kok nggak masuk ambil jurusan-jurusan yang kaitannya sama engineering aja, kan kamu dari IPA, nilainya juga boleh nih, oke nih gitu kan, bisa lah kayak gitu. Kalau misalnya kamu masuk jurnalistik, aduh kayaknya nggak akan bagus deh gitu kan ya, paling jadi penulis koran komunitas lah gitu ya, seperti itu ya, yang baca mungkin 25 orang termasuk anggota keluarga gitu kan ya, kayak gitu. Nah, tapi waktu itu aku benar-benar kepingin masuk jurnalistik, sampai kemudian aku bilang bahwa aduh pokoknya kalau misal bisa dapet gitu, aku akan membuktikan diriku dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun akan bisa menjadi salah satu orang yang terbaik. Tapi waktu itu dia bilang gini-gini deh gitu, daripada nggak dapet seperti itu, karena NTU termasuk salah satu universitas yang cukup bergengsi buat kita, gimana kalau kita bantu kamu untuk diterima di fakultas engineering waktu itu, kayak gitu. Daripada nggak dapet, daripada nggak kuliah gitu ya. Oh iya bener juga, oh ya boleh deh seperti itu. Lalu kemudian dapat kesempatannya, tapi yang menurutku adalah luar biasanya adalah ketika aku sampai di sana, mereka benar-benar inget bahwa ketika di interview aku sebenarnya kepinginnya masuk jurnalistik. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka kirim aku betul-betul udah punya matriculation number, udah beli buku-buku teknik kayak gitu ya. Pertama kali masuk itu sebagai anak IPA gitu, dan anak engineering. Lalu kemudian tiba-tiba dipanggil untuk wawancara sama Dean of Communications waktu itu. Aku inget banget waktu itu aku gagap, tidak persiapan kayak gitu, karena dipanggil ya, oke, ya udah gitu kan, nulis ya masih seadanya juga seperti itu. Lalu kemudian nggak berapa lama dari situ diterima. Oke, pindah jurusan. Oke, ya mari kita pindah saudara-saudara gitu. Aku ingat waktu itu kita fakultas jurnalistik isinya 14 orang doang seperti itu. Lalu ditanya siapa nih yang nanti lulus mau jadi jurnalis, dan semua bilang ya gimana ya, tapi jurnalis itu belum tentu loh saya bisa jadi yang terbaik gitu. Lalu kemudian si guru itu menegur gitu, gimana sih gitu, kalian ini udah 14 orang yang serius dengan profesi ini kok masih punya keraguan gitu. Kamu gimana Marji gitu? Waduh, gua ditembak nih gitu kan ya, seperti itu. Lalu punya keraguan yang sama, merasa tidak cukup baik dan sebagainya, sehingga akhirnya memutuskan sempat coba pekerjaan yang kaitannya sama sales di sebuah firma accounting waktu itu yang cukup ternama. Wah, 3 hari langsung stres gitu ya gitu. Wah, tiap hari nulis proposal gitu kan seperti itu. Sampai akhirnya ngerasa wah nggak bisa nih gitu. Oke, aku mau coba sesuatu yang berbeda. Aku mau coba jurnalistik, apapun resikonya waktu itu. Yang terjadi adalah kemudian aku mencoba mengirim semua lamaran-lamaran terkait pekerjaan-pekerjaan jurnalistik kayak gitu. Kebetulan waktu itu di Singapura, dari 100 aplikasi yang gue kirim, yang dipanggil interview 3 gitu. 3 itu kalau nggak salah yang satu tuh editor buku matematika jadi nggak kaitan banget kayak gitu. Yang satu tuh jadi apa, lalu kemudian yang satu adalah pekerjaan yang kemudian aku jalankan setelah itu gitu, yaitu jadi country editor untuk MSN Indonesia waktu itu. Ketika ngirim, wah diketawain sama teman-teman gitu. Wah, lu tuh editor buku matematika aja dipanggil nggak dipanggil lagi gitu. Waktu itu gimana mau jadi country editor buat MSN. Tapi waktu itu karena sudah ngirim 100 aplikasi gitu ya. Ya sudahlah, kalau misalnya ditolak pun ya udah gitu, karena aku ngerasa waktu itu ditolak jadi editor buku matematika sama ditolak jadi country editor sama aja rasanya gitu. Kalau nggak lebih nyakitin ditolak jadi editor buku matematika kan kayak gitu. Nah, tapi kemudian diterima seperti itu. Kebetulan ketika aku datang posisinya adalah menjadi editor untuk MSN Singapura. Lalu kemudian waktu itu calon bosku waktu itu bilang bahwa ini kalau misalnya jadi di MSN Singapura kayaknya agak susah, karena kita pasti cari orang asli Singapura seperti itu. Tapi kita kebetulan baru buka opening di Indonesia, mau nggak gitu kamu ditransfer ke Indonesia? Mau banget seperti itu. Dan itulah kemudian mulainya aku kemudian masuk ke MSN waktu itu, punya kesempatan banyak. Ya aku happy adalah bisa nulis blog, bisa
mulai berkreasi terhadap tulisan-tulisan, ya akhirnya kemudian bisa jadi buku juga. Akhirnya aku melihat menulis itu bukan cuma jadi sekedar sebuah profesi, tapi sebagai, kalau aku bahasa kerennya, sebagai gaya hidup gitu. Ketika kita punya kegelisahan tentang hal-hal yang kita lihat, ketika kita bisa mengkritisi kondisi sekitar kita, pasti kita pada akhirnya akan menuangkannya ke dalam sesuatu hal. Salah satu medium yang aku pakai adalah nulis kayak gitu. Mau jadi profesinya apapun juga, nulis itu akan jadi gaya hidupku gitu. Entah jadi hobi, entah jadi pekerjaan, entah jadi apa kayak gitu. Dan satu hal lagi adalah ketika kita menuangkan pemikiran kita, ketika itu jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, itu seperti jadi satu CV kita. Ketika saya menulis tentang satu hal, sebenarnya saya menceritakan banyak tentang bagaimana saya memandang pemikiran di tempat tersebut kayak gitu. Jadi kalau saya ngerasanya itu jadi CV yang membuka terhadap kesempatan-kesempatan lain. Saya jadi ketemu banyak orang, dari orang-orang itu ada datang kesempatan baru, seperti itu. Saya masuk ke dunia digital yang waktu itu sangat baru dan sekarang udah luar biasa banget perkembangannya. Saya bisa kemudian ketemu dengan teman-teman saya yang jadi peserta di workshop-workshop yang saya jalankan seperti itu buatku udah benar-benar bisa menghidupi banget gitu untuk sebagai seorang penulis gitu. Memang harusnya ada ini ya, penobatan sebagai anak paling galau di dunia ya gitu ya gitu. Dari dunia penulis pindah kemudian jadi dunia bisnis waktu itu. Awalnya gimana sih gitu? Sebenarnya awalnya dari ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol di coffee shop gitu, ketemu sama temen yang kebetulan waktu itu dia satu kampus sama aku, tapi pada saat itu lagi kerja di Jerman, kadang-kadang bolak-balik ke Cina juga. Lagi balik ke Indonesia, kumpul kopi darat, masa sebelum pandemi masih bisa ngobrol-ngobrol gitu. Lalu kemudian waktu itu sekedar timbul satu pertanyaan aja sih gitu, kenapa ya orang Indonesia itu kok apa-apa bawaannya impor terus? Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih baik dibandingkan apa yang ada di negeri kita sendiri. Nah waktu itu karena kita ngobrol-ngobrol di mall, salah satu contoh yang kita angkat adalah soal buah. Nah kalau misalnya teman-teman semua pernah ke supermarket kayak gitu, pasti pernah lihat gitu ya, kalau yang namanya buah impor gitu, itu cakep-cakep gitu, semuanya warnanya seragam, bentuknya seragam, bagus-bagus, packagingnya juga ada yang pakai plastik, pakai tabung, lalu letaknya di tempat yang berpendingin, harganya relatif stabil, cukup baik. Sedangkan kalau kita bicara buah lokal, manggis, salak gitu ya, jeruk kayak gitu, itu judulnya manggis curah, salak curah gitu ya. Biasanya di gerobak banyak munjung sampai tinggi, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang gompal, ada yang busuk, ada yang penyok dan sebagainya kayak gitu. Dan harganya cenderung fluktuatif. Kalau lagi mahal ya berarti dia nggak ada di supermarket. Kalau lagi murah banget kayak gitu. Padahal ketika kita pengalaman tinggal di negeri lain, justru apa yang kita anggap sebagai buah-buahan yang biasa itu dianggap spesial, buah eksotik gitu ya, buah yang datang dari negara-negara yang jauh kayak gitu. Nah, dan dihargai dengan harga yang mahal, mereka pakai itu buat hantaran kalau Natal, kalau tahun baru seperti itu. Jadi waktu itu pemikirannya cuma kenapa kita nggak berpikir sebaliknya, kenapa kita nggak mencoba membawa sesuatu yang premium dari Indonesia untuk kemudian dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan apresiasi yang bagus. Nah, waktu itu dari ide itu aja sih, kayaknya benar masuk akal kayak gitu. Oke, yuk kita bagi tugas gitu kan ya, temenku balik ke negerinya, coba cari pasaran kira-kira buah apa yang laku atau produk apa yang laku. Saya di sini cari supply-nya, pasti kita akan cari produk terbaik dari Indonesia. Ngajak teman satu lagi yang suka jalan-jalan, background-nya dia microfinance gitu, hayu, karena senang jalan-jalan, yuk kita cari-cari buah-buah Indonesia, hayu gitu. Akhirnya jalan kayak gitu. Dari awal itu sih gitu, ketika kita mencoba memulai sesuatu, ternyata benar insting kita pada saat awal bahwa memang ada sesuatu yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa di Indonesia yang bisa banget diapresiasi di negara lain gitu. Kalau buatku semuanya susah gitu ya.
karena nggak ngerti apa-apa. Dulu bedain manggis busuk sama manggis bagus aja nggak bisa gitu, nggak, ya tahu dari mana gitu, bahkan milih buah aja nggak suka zong kayak gitu ya. Kalau buat aku kesulitan utamanya adalah aku harus belajar segala sesuatunya dari nol sih gitu. Jadi benar-benar dari hal yang paling pertama, hal yang paling remeh-temeh, hal yang paling ibaratnya yang paling nggak, yang ya aduh udah gitulah caranya gitu, kenapa sih ditanyain gitu, itu aku tanyain karena aku nggak tahu apa-apa kayak gitu. Itu kesulitanku yang paling besar sih pada saat awal kayak gitu. Waktu itu gimana ya kita mengatasinya gitu. Yang pertama, aku selalu ingat ketika aku pertama kali menjadi seorang penulis, juga dibilang nggak bisa gitu. Tapi kan semuanya adalah masalah berlatih, berusaha, lalu kemudian ya bisa dibilang meyakinkan editor untuk menerbitkan buku-bukuku gitu ya, seperti itu. Jadi kasus yang sama yang aku rasakan bahwa ya pada saat itu aku bodoh gitu, yang paling bodoh lah di industri itu. Tetapi itu tidak membuatku merasa malu, itu justru menjadi sesuatu yang ingin aku rayakan ya, karena aku bodoh, aku mau belajar dari siapa aja. Dan ternyata akhirnya orang-orang yang paling mau ngajarin aku adalah petani-petaniku waktu itu. Mereka lah yang ketika menerima aku, meskipun mereka kira kita ini adalah mahasiswa KKN gitu ya, yang datang ke desa mau program KKN kayak gitu, mereka yang ngajarin karena mereka punya pengetahuannya, berpuluh-puluh tahun selalu bergerak dengan buah-buah yang sama. Mereka yang tahu, oh ini kenapa buah ini kalau dipetik yang seperti ini lebih awet, yang ini nggak awet, pematangannya harus berapa, perlakuannya seperti apa, pupuknya bagaimana, curah hujan kalau seperti ini buahnya jadi seperti apa. Aku dapat kesempatan luar biasa untuk belajar dengan mereka yang mungkin secara pendidikan formal nggak sampai universitas, tetapi pengetahuan mereka luar biasa banget, dan itu membantu aku untuk kejar paket A gitu dalam sisi pertanian kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah aku ngerasa nggak pernah ada ilmu yang sia-sia gitu ya. Jadi kita punyanya apa, itulah yang kita pakai gitu. Kebetulan kita semua backgroundnya dari komunikasi, aku penulis kayak gitu. Jadi ketika kita mulai bisnis, kita kayak bikin tulisan gitu. Oke, kalau mulai tulisan itu kan mulai dari ide gitu ya. Oke, berarti dari bisnis kita mulai dengan ide juga kayak gitu. Oke, kita punya ide, terus apa yang dilakukan berikutnya? Oh, kalau tulisan itu harus tahu siapa pembacanya, siapa audiensnya gitu. Karena percuma tulisan bagus-bagus, cakep-cakep, kalau dia nggak nyampe pada pembacanya, nggak ada gunanya. Oke, berarti bisnis juga sama gitu. Kita punya ide siapa audiensnya, siapa konsumennya, siapa suppliernya, siapa pihak-pihak yang kita harus kerjasama. Mereka maunya apa sih? Seperti apa sih situasinya di sana? Mereka butuh apa? Apa permasalahan yang belum terselesaikan? Dan bagaimana saya bisa jadi solusi buat mereka? Nah, dari situ sih sebenarnya kita justru malah bisa lebih mendengarkan apa sih yang dicari oleh buyers di luar sana gitu kan. Apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh para petani-petani di Indonesia. Apa sih yang sebenarnya bisa kita berikan lebih untuk secara marketing kepada end consumer dan sebagainya. Dari situ oke, udah ketemu audiensnya siapa, berikutnya kalau aku biasanya adalah ngumpulin ide sebanyak-banyaknya, ngumpulin materi sebanyak-banyaknya, riset gitu kan ya. Jadi riset, bener-bener cari semua informasi. Beruntung lahir di dunia era teknologi, semua informasi sebenarnya ada di internet, semudah Google kayak gitu, nggak perlu buka-buka buku di perpustakaan. Kita dapat banyak banget luar biasa informasi yang memperkuat lagi positioning kita seperti apa. Ketika approach buyer pun salah satu yang paling diutamakan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita tawarkan dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka harapkan dalam satu bentuk email. Karena kita udah tahu siapa buyer kita tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, kita bisa mengirimkan email itu tepat guna. Order pertama saya ketika waktu itu dari Paris, dari Prancis waktu itu, dilakukan tidak dengan mengirimkan sampel, tidak lewat pameran dagang, tapi lewat pembicaraan via email kayak gitu. Jadi ilmu nulisnya kepake gitu kan. Maka aku selalu ngerasa kadang-kadang teman-teman ada yang mau mulai bisnis tapi terus kayak, oh tapi kan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang kita bisa, dan itu bisa kita pakai banget untuk pekerjaan kita. Oke, kalau buat aku, kalau ditanya mulai bisnis tuh harus apa sih, harus dimulai gitu ya, kayak gitu. Itu poin pertamanya lah, seperti itu. Mulailah dari satu hal yang kecil gitu. Kadang-kadang aku ngerasa teman-teman banyak yang ketika mau mulai bisnis itu banyak nunggu sampai dapet
angel investor, nunggu sampai nanti jadi unicorn, jadi dekakorn dan sebagainya. Tetapi ketika proses nunggu itu akhirnya justru kesempatan-kesempatan yang datang itu jadinya lewat kayak gitu. Kalau buat aku mulailah dari apa yang kita punya dulu seperti itu. Ketika pertama kali dibilang bahwa yang dicari manggis, yang dicari buah manggis, yang aku lakukan pertama apa? Google gitu kan ya, sentra manggis Jawa Barat, sentra manggis Indonesia, manggis ekspor Indonesia, tujuan ekspor Indonesia dan sebagainya gitu. Dari situ kemudian baru aku dapat informasi tentang sentra-sentra manggis yang ada di sekitar kita, seperti itu di Jawa di mana, di Sumatera di mana. Bahkan kalau beruntung bisa dapat nama petani yang diwawancara kayak gitu. Dari situ aja dulu, baru kemudian aku baru gerak mendatangi daerah-daerah tersebut, ketemu biasa sama kepala desanya atau ketemu sama pemuka di sana seperti itu untuk cerita apa sih yang mau kita lakukan dan sebagainya, dan baru kemudian kita bisa saling menyamakan visi apa yang mau kita lakukan, seperti apa produk, seperti apa yang kita cari dan sebagainya. Jadi buatku kadang-kadang memulai bisnis itu adalah semudah mulai dengan ketikan di tangan gitu ya, di Google aja dulu gitu. Itu yang pertama. Kalau buat aku jangan nunggu. Termasuk juga ketika kita kaitannya sama modal, sesuaikanlah skala usaha kita di awal dengan apa yang kita punya. Nggak harus semuanya itu harus punya cabang di 33 provinsi, itu nggak harus kayak gitu. Mulai dengan apa yang kita punya, tapi pastikan itu betul-betul tepat sasaran, tepat guna. Orang-orang yang menikmati jasa kita atau menikmati produk yang kita hasilkan itu betul-betul merasa terbantu, betul-betul merasa mendapatkan sesuatu kayak gitu. Lalu kemudian hal yang kedua, kalau sudah mulai gitu ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang harusnya dari awal dimiliki kayak gitu, tapi kalau kami agak belakangan justru malah ya gitu. Yang kedua adalah do what you believe in gitu, lakukan apa yang kita percayai seperti itu. Saya percaya setiap orang itu selalu punya inti diri gitu ya, selalu punya nilai-nilai yang dipercayai dan diyakini setiap orang, dan punya itu berbeda-beda, dan itu bukan nilai-nilai yang harus kita justify, harus ini bener loh nilainya gini loh, nggak harus kayak gitu, tapi itu nilai yang kita percayai benar kayak gitu. Pertanyaannya adalah apakah dengan hal yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, nilai itu sudah terlaksana, nilai itu sudah terjalan seperti itu. Kalau belum, bagaimana caranya supaya nilai itu terjalan? Kalau pada saat ini gagal, apakah masih gagal karena mempertahankan nilai atau tidak? Nah, itu jadi beberapa pertanyaan yang buat aku penting dalam menjaga keberlangsungan si bisnis itu. Kadang ketika kita mulai bisnis, hitungannya adalah untung dan rugi. Dan yang pasti ya, maksudnya bisnis itu harus untung gitu. Kalau rugi ya gimana, susah dong kayak gitu. Tetapi ketika kita menjalankan, pasti akan kita mengambil keputusan-keputusan. Saya ngambil keputusan-keputusan yang dasarnya itu bukan untung dan rugi kayak gitu. Apa yang kemudian bermain di situ? Nilai apa yang kita percayai. Oh, kita harus memperlakukan orang lain dengan harkat yang baik gitu, manusiawi, nilai harganya manusiawi, perlakuannya manusiawi seperti itu. Oh, kita harus tumbuh berkembang bersama kayak gitu. Saya nggak mau untung sendiri, petaninya rugi mati-matian. Saya nggak mau bayar saya untung, saya rugi, petaninya rugi. Saya nggak mau petaninya kemudian untung, akhirnya bayar saya nggak bisa jualan, nggak bisa jalan gitu. Saya mau terus berkembang, adaptif gitu ya, ikutin terus dengan teknologi, dengan perkembangan yang ada. Kita anak-anak yang masih muda, yang masih bisa banget untuk berkembang lebih dari ini, seperti itu. Hal-hal inilah yang kemudian jadinya melandasi Java Fresh pada saat ini ya, seperti itu. Dan hal-hal inilah selalu menjadi takaran kita ketika kita hiring. Orang pinter kalau kata orang banyak kayak gitu, tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai nilai yang sama dengan saya, dengan perusahaan ini, dia akan sangat frustrasi gitu, dan saya juga mungkin frustrasi seperti itu, dan akhirnya sama-sama nggak bisa berkembang. Lalu kemudian ketika memilih partner usaha, sama juga seperti itu. Kita akan bisa berkembang bersama dengan orang yang percaya bahwa kita bisa sama-sama berkembang kayak gitu. Dan yang ketiga, menentukan takaran perusahaan ini untung atau rugi. Keuntungan dan kerugian itu satu, yang pasti adalah bisa dari sisi bisnisnya, dari sisi keuangannya. Yang kedua adalah seberapa jauh dia sudah memberikan impact
untuk orang-orang di sekitar, seberapa jauh dia sudah bisa melaksanakan nilai yang tertanam di dalam si perusahaan tersebut. Nah, inilah yang kemudian jadi takaran ketika misalnya rugi, aduh rugi tuh pasti ya gitu, pasti pernah mengalami kegagalan kayak gitu. Nah, di masa-masa seperti itu kita masih bisa terus menjalankan nilai kita nggak? Kalau masih bisa, mungkin kita harus tetap maju gitu. Tapi kalau dia karena misalnya kerugiannya atau apa yang terjadi itu sudah tidak bisa lagi melaksanakan nilainya, sudah nggak bisa lagi melakukan perdagangan yang adil, sudah nggak bisa lagi berkembang dengan inovasi, sudah nggak bisa lagi berkembang tanpa mengorbankan satu pihak di dalam usaha seperti itu, ya mungkin nggak layak untuk dipertahankan. Itu yang jadi salah satu pertimbangannya sih seperti itu. Teman-teman di luar sana yang pernah rugi atau pernah mengalami kegagalan, kita juga pernah pastinya seperti itu. Ketika mengalami kegagalan yang pertama, saya stres, aduh gimana nih, mungkin saya nggak cocok di industri ini, mungkin saya harus jadi penulis aja, mungkin saya harusnya kerja aja sama orang, ini nggak cocok buat saya nih, saya nggak ada bakat di sini dan sebagainya. Itu yang saya omongin juga. Lalu saya cerita sama teman-teman saya yang sama-sama punya bisnis. Aduh rugi nih, pusing, segini, berapa ruginya? Segini. Oh saya rugi 10 kali lipat lebih tinggi gitu kan ya. Waduh gimana ya gitu kan. Ya gimana, namanya juga bisnis pasti pernah rugi. Oke gitu. Lalu ketemu lagi sama orang lain yang punya toko. Iya nih saya rugi gini. Oh berapa ruginya? Oh segini. Oh ya saya pernah sih ngalamin sih, tapi waktu itu nilainya segini gitu. Yang mana itu adalah berapa ratus kali dari modal kita. Dan akhirnya saya ngambil kesimpulan gini, oke, semua orang itu pasti pernah gagal gitu. Kalau saya selalu ngomongnya adalah it's not about how you achieve something. Kalau masalah meraih sesuatu prestasi ada ceritanya kayak gitu. Tetapi yang membuat perbedaan adalah how you respond to failure. Gimana caranya kita merespon kegagalan yang kita punya. Semua buku yang ada di toko-toko buku, di online segala macam, kisah sukses ABCDEFGHIJ, kasih saya satu buku yang nulis dari awal sampai akhir dia nggak pernah gagal. Karena saya belum pernah ketemu, saya belum pernah baca buku yang seperti itu. Semuanya cerita dia pernah gagal, dia pernah bangkrut, pernah ditipu orang, pernah rugi dan sebagainya. Tapi apa yang membedakan, apa yang membuat mereka kemudian jadi buku yang dipajang di toko-toko buku itu adalah karena mereka bisa merespon kegagalan itu, mereka coba lagi. Dan ya belum tentu mereka gagal, belum tentu mereka berhasil juga sih gitu. Mereka mungkin gagal lagi, tapi mereka coba lagi, mereka percaya dengan apa yang mereka lakukan sampai mereka ada di toko-toko buku itu sekarang.